Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Edi Aditya serta keluarga, yang kami hormati Bapak Ustadz Khairul Abu Amar Kalsi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di lesehan rumah makan ayam Posek Panjiwangi untuk bersama-sama untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita bersama, untuk memberikan semangat kerja kita agar kerja kita ini bernilai ibadah di mata Allah SWT, di sisi Allah SWT. Selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Khairul Abu Amar Kalsi. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dapat mengambil ilmu yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz. Salam bergabung rekan-rekan. Ya, kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan dapat memperoleh ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz, sehingga meningkatkan etos kerja kita, semangat kerja kita, tidak hanya semata-mata untuk dunia tapi juga di akhirat. Mungkin itu saja pengantar dari pembawa acara. Untuk selanjutnya kami aturkan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma asli sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang semoga diberkahi oleh Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dan dalam suasana yang berbeda ya, lebih seger ya. Semoga ilmu yang kita peroleh juga semakin barokah, semakin bermanfaat, berbuah amal soleh yang kelak menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, di tengah-tengah kesibukan kita di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa sedikit ya belajar, dan semoga ini adalah salah satu implementasi dari doa-doa yang senantiasa kita panjatkan. Karena kita biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dikenal dengan doa sapu jagat gitu. Hafal insyaallah ya. Yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa tersebut kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia, begitu juga kebaikan akhirat. Ya.
Untuk memperoleh kebaikan dunia, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, butuh ilmu. Dan insya Allah ta'ala kita sudah memilikinya. Buktinya jenengan bisa bergabung di tempat ini untuk mengais rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, membuktikan bahwasanya kita memiliki ilmu berkaitan dengan dunia. Dan untuk meraih kebaikan akhirat juga dibutuhkan ilmu, sebagaimana dikatakan tadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka di sela-sela kesibukan kita, alhamdulillah kita bisa menimba ilmu agama, kita bisa bareng-bareng belajar. Maka ini semoga menjadi tanda bahwa Allah mengabulkan doa kita, doa sapu jagat kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih belajar tentang rukun iman. Pada pertemuan sebelumnya kita mengawali dengan membahas fondasi dalam agama kita, yaitu agama Islam. Apa fondasi dalam agama kita yang telah kita pelajari? Fondasi dalam agama kita yang telah kita pelajari adalah apa? Akidah. Ya, akidah. Dan saking pentingnya akidah ini, ya, dakwah para nabi, dakwah para rasul itu terfokus kepada ini. Meskipun tidak mengenyampingkan urusan yang lain, ibadah, akhlak didakwahkan, tapi prioritas dakwah mereka, para nabi, para rasul adalah berkaitan dengan akidah. Karena ini menjadi pondasi kuatnya Islam seseorang itu sangat tergantung dengan kuatnya akidah mereka. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan rukun iman, tapi kita akan mengawali dengan definisi dan dalil berkaitan dengan rukun iman. Ya, masih pada definisi dan dalil rukun iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam itu banyak atau sedikit? Banyak. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Islam kalau diumpamakan sebagai sebuah bangunan, maka Islam adalah bangunan yang besar atau kecil? Bangunan yang besar, bangunan yang sangat besar. Ya. Ada pondasinya, ada apanya? Temboknya, ada jendelanya, pintunya, ada atapnya, ya, ada plafonnya. Bangunan besar. Dan kita ketahui, walaupun semua bagian bangunan itu penting, akan tetapi dari komponen-komponen penting tersebut ada yang paling penting. Ya. Jadi dari komponen-komponen bangunan yang ada, rumah misalnya, atau bangunan yang lebih besar dari itu, semua komponen itu penting. Pondasi penting, pintu penting, tembok penting, jendela penting, atap penting, plafon juga penting. Tapi dari sekian komponen yang penting tersebut, tafasahu, agak maju biar dapat ya geser sedikit dalam majelis ilmu itu pahalanya besar loh. Ya, pahalanya besar. Nah, saya mana tadi? Lupa ya. Baik. Jadi dari komponen bangunan yang ada, pondasinya, pintunya, temboknya,
ya, atapnya, plafonnya, semuanya penting. Tapi dari sekian komponen yang ada yang paling penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting. Coba kita perhatikan. Kira-kira antara plafon dengan pintu, pentingan mana? Pintu. Jelas nggih insyaallah. Rumah tanpa plafon masih aman. Rumah tanpa pintu. Lihat pun Bu. Ya, lewat atap. Baik. Kemudian antara pondasi dengan jendela, kira-kira penting yang mana? Penting pondasi. Meskipun ketika kita mengatakan bahwasanya pondasi itu lebih penting dari jendela, bukan berarti jendela tidak penting. Jendela penting, tapi pondasi lebih penting. Jadi bangunan ini terdiri dari sekian banyak bagian yang ada, pondasinya, temboknya, dan seterusnya. Ya, semuanya penting, akan tetapi dari semua yang penting ini ada yang paling apa? Penting. Islam pun juga demikian. Agama kita, agama Islam juga seperti itu. Ajarannya banyak. Dan dari sekian ajaran agama yang banyak ini, kalau kita bagi, ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Dan perintah, kalau kita jabarkan, banyak sekali. Larangan juga sama. Kalau kita jabarkan, akan banyak sekali. Larangan yang sifatnya berat saja itu sudah banyak. Larangan yang sifatnya berat saja itu sudah banyak sekali. Di sana ada ulama yang bernama Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i. Dia bermadzhab Syafi'iyah. Beliau menulis kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Jadi dalam kitab tersebut beliau menulis, mengumpulkan dosa-dosa besar saja. Itu jumlahnya sudah 70. Ini yang larangan sifatnya apa? Berat. Yang dosa-dosa besarnya tok saja itu jumlahnya sudah puluhan, 70. Bahkan ada ulama yang lainnya yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menulis bahwa dosa besar itu jumlahnya 460. Itu larangan yang sifatnya apa? Berat. Yang besar ya boleh. Larangan yang sifatnya berat saja itu jumlahnya sudah banyak. Apalagi yang larangan-larangan yang lainnya. Berarti larangan itu kalau dijabarkan banyak sekali. Sebagaimana perintah, kalau dijabarkan juga banyak sekali. Nah, di sana ada perintah yang sifatnya harus, yang diistilahkan dengan apa namanya? Perintah yang sifatnya harus dikerjakan. Apa namanya? Wajib. Ada perintah yang sifatnya anjuran, yang diistilahkan sunnah. Ada larangan yang sifatnya harus ditinggalkan, yang diistilahkan dengan haram. Ada larangan yang sifatnya adalah anjuran, yang diistilahkan dengan apa? Diistilahkan dengan mubah. Mubah itu boleh. Makruh, masya Allah, ya, adalah makruh. Ya.
Perintah yang sifatnya harus dikerjakan contohnya apa? Salat apa? Salat banyak. Salat fardu, salat yang 5 waktu. Apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Apa lagi? Apa lagi? Haji kalau mampu berapa kali? Sekali yang wajib. Apa lagi? Zakat kalau sudah sampai nisab dan sampai haul. Nisab berapa, haulnya seperti apa, penjelasannya nanti jadi satu kajian ya. Ya. Baik. Yang paling penting ini pernah disebutin syahadat. Pembahasan kita mempelajari rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam, rukun iman. Ini kan penting, perintah yang sifatnya harus. Sifatnya harus. Kemudian perintah yang sifatnya anjuran, contohnya apa? Perintah yang sifatnya anjuran, yang sunnah, contohnya sholat duha, ya sholat duha. Baik. Kemudian sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian menikah hukumnya apa ini? Kalau 2 kali wajib atau sunat? Menikah itu hukumnya ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tergantung siapa yang mau nikah. Ya, terus siapa mau nikah. Kalau bocah bayi, laki-laki bayi mau nikah ya haram. Belum punya kemampuan. Ya, baik. Nanti kalau dibahas panjang ya. Nanti ya. Kalau sudah siap nikah, kabari nanti ya, panitia. Ya, kita bahas khusus masalah nikah. Persiapan apa saja yang harus di. Sahih ini. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, ya siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan finansial, kemampuan dari segi yang lain, ya, maka nikahlah, perintah Rasul. Karena dengan menikah itu akan lebih bisa menundukkan pandangan, apalagi zaman kita. Fitnah, masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ya, dangak salah, dingkluk salah. Zaman kita repot. Ya. Maka dengan menikah akan bisa menundukkan pandangan, lebih anteng. Kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il mudhari' namanya. Fi'il mudhari' contohnya yansuru. Fi'il mudhari' ini bisa berubah-ubah harokat akhirnya, tergantung didahului apa. Misal dahului lan menjadi lan yansuro, didahului lam menjadi lam yansur. Tapi fi'il mudhari' ini yang bisa berubah-ubah ini, yang enggak konsisten, yang masih labil ini, dia akan anteng, harokatnya akan tetap, enggak bisa berubah. Kapan? Ketika ketambahan nun niswah, nun perempuan. Nun apa? Perempuan. Menjadi lam yansurna, lan yarsurna, nggak berubah, tetap sukun. Sama laki-laki juga gitu. Kalau belum nikah itu masih apa? Masih berubah, nggak labil. Ya, nggak labil. Tapi kalau sudah ada istri, sudah ada perempuan, anteng dia. Siapa tidak? Nggak terima. Soalnya dia berubah. Katanya makna setelah salah lupa. Oh, berarti nun nisbahnya kurang. Nun nisbahnya kurang, harus ditambah biar anteng. Kembali nggak jadi bahas rukun iman. Baik. Jadi itu yang sunnah. Larangan yang sifatnya harus ditinggalkan, contohnya apa? Berzina. Contoh lain?
minum khamar. Contoh lain, judi, ya pinjol-pinjol ini ya. Nah, pun mudah-mudah judol ya. Ya judol nih, hati-hati ya. Terjerat situ, wah bahaya. Ya bahaya karena kepingin kaya instan, lihat wah ada judol masuk terperangkap. Maka hati-hati. Ya hati-hati jangan sampai terperangkap di situ. Judol, judi, apalagi membunuh. Ada dosa yang lebih besar lagi nggak disebutin. Meninggalkan sholat udah besar. Ada yang lebih besar lagi meninggalkan sholat. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dosa paling besar. Ketika seseorang meninggal belum bertaubat membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak diampuni, tempatnya di mana? Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu alaihi. Ini larangan yang sifatnya harus. Larangan yang sifatnya anjuran, contohnya larangan yang sifatnya anjuran untuk ditinggalkan, makruh, contohnya apa? Makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri. Merokok. Tadi ada yang contohkan merokok. Merokok itu merokok atau haram? Haram. Baik. Ya. Dan jadi perintah, larangan itu kalau dijabarkan sangat banyak sekali. Dan ternyata dari pemaparan tadi, perintah bertingkat-tingkat, levelnya berbeda-beda, larangan juga berbeda-beda. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang tahu bahwa perintah itu levelnya bertingkat-tingkat, larangan levelnya juga bertingkat-tingkat, dia harus paham bahwa konsekuensi dari melanggar hal tersebut itu berbeda, sebagaimana mengindahkan hal-hal tersebut konsekuensinya juga berbeda. Jadi setelah kita memahami bahwasanya perintah itu bertingkat-tingkat, levelnya tidak sama, ada yang sifatnya harus, ada yang sifatnya anjuran. Larangan juga demikian, ada yang sifatnya harus, ada yang sifatnya anjuran. Yang sifatnya harus saja levelnya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Wajib, sama-sama wajib, levelnya itu berbeda-beda. Sama-sama sunnah, levelnya juga berbeda-beda. Sama-sama haram, levelnya juga berbeda-beda. Setelah kita mengetahui hal tersebut, kita harus pahami bahwa konsekuensi dari itu semuanya juga berbeda. Konsekuensi dari itu semuanya juga berbeda. Konsekuensi mengamalkan perintah itu apa? Berupa apa? Pahala. Konsekuensi menerjang larangan berupa dosa. Berupa dosa. Konsekuensi menjalankan perintah ya berupa pahala itu akan berbeda-beda besarnya. Contoh, melaksanakan sholat 5 waktu dengan melaksanakan sholat nazar. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat karena nazar hukumnya karena nazar wajib. Nah, sudah nazar, sudah mewajibkan untuk dirinya. Misalnya dia mewajibkan dirinya, nanti malam saya bernazar mau sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya menjadi wajib karena sudah dinazarkan. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, sholat tahajud hukumnya wajib. Pertanyaannya, pahalanya sama atau beda? Pahalanya sama atau tidak? Pahalanya berbeda. Mana yang lebih besar pahalanya? Sholat fardu. Padahal sama-sama wajib, tapi pahalanya berbeda. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Apalagi kalau dibandingkan sholat wajib dengan sholat duha.
Satu hal tanpa nazar, tentu pahalanya lebih besar sholat fardu, sholat wajib, meskipun sama-sama diperintahkan. Ya, sama-sama diperintahkan. Begitu juga dalam larangan. Begitu dalam larangan. Minum khamr dengan syirik, kira-kira dosanya lebih besar mana? Syirik. Syirik itu dilarang, hukumnya haram. Minum khamr juga haram hukumnya. Meskipun sama-sama haram, tapi besar dosanya berbeda. Kenapa? Karena level keharamannya berbeda. Karena level keharamannya berbeda. Jadi perlu kita pahami demikian. Kenapa kita harus pahami demikian? Karena jangan sampai jangan sampai ketika kita masuk ke dalam agama Islam, kita beragama Islam, kemudian kita mengamalkan ajaran Islam, kita lebih konsentrasi untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya sekunder dibandingkan sesuatu yang sifatnya primer. Kita harus paham tadi supaya kita tidak salah jalan, supaya ketika kita dalam agama Islam ini menjalankan ajaran agama Islam ini, ya konsentrasinya kita lebih kepada sekunder daripada sesuatu yang sifatnya primer. Dan ketika seseorang terjatuh dalam hal ini, fokusnya perkara-perkara yang sifatnya sekunder, meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya primer, maka hakikatnya dia telah terjatuh dalam talbis iblis, tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Karena syaitan ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya dia telah bersumpah di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ketika iblis diperintahkan untuk menyembah sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Iblis bersumpah di hadapan Allah, wahai Allah, dengan keagunganmu ya Allah, aku bersumpah saya akan sesatkan anak cucu Adam. Akan disesatkan dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari segala penjuru. Akan berusaha bagaimana manusia ini menjadi temannya iblis, temannya syaitan di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ya oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, suatu ketika beliau itu ditanya, apakah iblis itu tidur? Apakah iblis itu tidur? Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, launama lawajadna rohah. Kalau seandainya iblis itu tidur, kita akan bisa istirahat. Menunjukkan bahwasanya iblis itu saking niatnya untuk menyesatkan manusia, mereka rela untuk tidak tidur. Di antara godaan iblis, talbis iblis, perangkap iblis, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu 6. Urutannya 6. Yang pertama, iblis akan membisiki manusia untuk melakukan kekufuran, tidak iman kepada Allah, keluar dari agama Islam, kufur. Dan itulah puncak keinginan iblis. Cita-cita tertinggi diinginkan oleh iblis dari manusia adalah mereka kufur, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak berhasil, maka dia akan lari kepada tingkatan yang selanjutnya, yaitu mendorong manusia untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari agama kita. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam amaliyah, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dalam agama, dibisiki untuk dilakukan.
Dan para ulama mengatakan ibadah dengan cara yang baru, yang tidak ada syariatnya dalam agama, itu lebih dicintai oleh iblis daripada dosa besar. Kenapa? Karena kalau orang melakukan dosa besar, itu dia sadar sedang melakukan dosa. Orang minum khamr, dia sadar sedang melakukan dosa. Ada kemungkinan untuk taubat karena merasa sedang melakukan kemaksiatan. Kalau melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, apakah dia merasa sedang melakukan kemaksiatan? Enggak, wong saya itu zikir kok dilarang. Wong saya itu selawat kok dilarang. Wong saya itu sholat kok dilarang. Kan gitu. Karena dia merasa sedang melakukan ibadah. Maka sulit untuk bertaubat. Oleh karenanya setan, iblis lebih suka perkara-perkara yang sifatnya amalan-amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya, tidak ada ajarannya daripada dosa besar. Alasnya tadi. Baik, kalau seseorang dibisiki, didorong untuk melakukan dosa berupa melakukan amalan akidah yang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya, tidak tertarik, maka dia akan lari kepada yang ketiga. Apa yang ketiga? Mendorong manusia untuk melakukan dosa besar. Dosa besar tidak mempan, akan dibisiki untuk melakukan dosa kecil. Dijadikan seseorang itu meremehkan dosa kecil. Enggak apa-apa, wong ini kan dosa kecil. Enggak apa-apa. Lihat seret ada perempuan enggak pakai apa? Menutup aurat. Enggak apa-apa. Sebentar dok, saya. Dosa kecil. Meremehkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil. Tapi dia tidak sadar bahwasanya dosa kecil yang dia remehkan itu terkumpul, jadinya apa? Besar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, kalau ada ini satu kelompok ini, silahkan ambil kayu satu ranting saja, nggak usah lebih. Satu ranting, masing-masing bawa satu ranting, dikumpulkan, dibakar. Bisa bakar warung? Bisa atau tidak? Padahal cuma satu ranting setiap orang, tapi ketika kumpul dibakar bisa menjadi api yang besar. Itulah dosa kecil. Ketika iblis tidak mampu, orang ini dibisiki untuk melakukan dosa kecil, tidak tertarik. Apa selanjutnya yang dibisikkan oleh syaitan? Iblis, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Dia sibuk dengan perkara yang mubah, perkara yang tidak ada dosa, tapi juga tidak ada pahalanya. Jadi dia sibuk dengan perkara-perkara mubah. Gawehane itu main bola sunnah, wajib, haram, makruh atau apa? Mubah kan? Tapi kalau dia sibuk dengan main bola mubah, dia tidak punya bekal. Sibuk dengan itu. Kalau ini tidak mampu juga, belum putus asa iblis. Apa yang dilakukan iblis? Iblis akan menyibukkan seseorang dengan urusan-urusan, dengan amalan-amalan yang sifatnya mafdul, yang sifatnya kurang utama, kemudian lalai dengan yang lebih utama. Jadi dipahami betul? Jadi dia sibuk dengan urusan-urusan yang kurang utama. Dia ini berpahala, amalannya berpahala. Tapi karena dia sibuk dengan amalan yang kurang utama, meskipun berpahala tapi kurang utama tadi, dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Misal, setan ini membisiki untuk orang ini sudah capek. Tadi bisik setan, jangan capek, ayo bangun, sholat tahajud. Sholat tahajud itu pahalanya besar loh. Dibisiki, pahalanya demikian. Dalam kondisi capek, dia paksakan karena ingin mengejar pahala sholat tahajud,
lalu dia sholat tahajud, kemudian setelah mendekati waktu subuh, setan membisiki, tidur sebentar supaya nanti bisa seger sholat subuhnya. Apa yang terjadi? Bablas, sholat subuhnya tidak dilakukan. Orang yang seperti tadi telah terjebak dalam apa? Tipu muslihat iblis. Sibuk dengan urusan sunnah, tahajud hukumnya sunnah, sholat subuh hukumnya wajib. Dan itu kita menyaksikan ketika di bulan Ramadan. Kira-kira di bulan Ramadan itu yang sholat sunnah tarawih dengan sholat subuh banyakkan mana? Tarawih. Banyak tarawih nggih. Terutama apalagi awal-awal tanggal awal-awal itu. Ya, masjid musola nggak muat. Sholat tarawihnya masya Allah berudak. Tapi sholat subuhnya bisa dihitung jari. Jadi sibuk dengan amalan sunnah, berpahala memang, tapi lalai dari urusan yang hukumnya wajib. Contoh lain misalnya zikir setelah sholat, itu hukumnya apa? Sunnah. Zikir setelah sholat hukumnya sunnah. Khusyuk di dalam sholat, menghayati zikir dalam sholat, tumakninah dalam sholat, itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan tumakninah itu hukumnya rukun sholat. Kita melihat di lapangan, sebagian masyarakat itu sholatnya cepat karena dia mengingat zikir setelah sholatnya itu banyak. Jadi sholatnya itu dicepatkan karena ingin mengejar di zikir. Ini sesuatu yang keliru. Dia sudah terjatuh dalam perangkap iblis. Dan itulah syaitan, itulah iblis. Bahkan disebutkan syaitan akan mendorong manusia untuk membukakan kepada manusia pintu-pintu kebaikan, 99 pintu kebaikan, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya agar orang tersebut terjatuh dalam satu keburukan. Jadi syaitan, iblis rela membukakan 99 pintu kebaikan untuk menjatuhkan seseorang dalam satu keburukan. Baik. Intinya jamaah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tertipu dengan iblis dengan mendahulukan amalan-amalan yang mafdul, amalan-amalan yang kurang utama karena ingin mendahulukan amalan-amalan yang kurang utama, kemudian meninggalkan amalan yang sifatnya lebih utama. Pertanyaannya, apakah yang paling primer? Apakah yang paling primer dalam Islam yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim? Yang jika tidak dipenuhi, maka keislaman seseorang dianggap tidak sah. Kira-kira apa, Pak? Nah, kira-kira apa jamaah Pak biasanya siapa apa ya? Saya itu biasanya ngisinya itu nggak ada anak-anak muda seperti ini itu. Yang paling muda saya itu. Ya kebanyakan. Maka alhamdulillah ya. Kalau yang datang itu pemuda-pemuda saya semangat ya. Ya. Dan itu sesuatu yang spesial. Bahkan saking spesialnya pemuda kok mau ngaji, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tersebut tiada ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut adalah para pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan di antara ibadah yang paling besar pahalanya adalah duduk di majelis ilmu. Nah, maka masya Allah kalau para pemuda bisa duduk di majelis ilmu luar biasa. Makanya saya sering keceplosan Pak, kalau enggak Bu, itu karena biasanya menghadapi wajah-wajah yang sudah sepuh, ya sudah.
Baik, saya ulang. Apa tadi pertanyaannya? Hal yang paling primer dalam agama Islam yang harus dipenuhi seorang muslim, ketika tidak dipenuhi maka Islamnya tidak sah, kira-kira apa? Syahadat, sholat, apa lagi? Zakat. Baik, itu rinciannya. Kalau itu rinciannya. Kalau disimpulkan apa? Sahih. Ya. Hal yang paling prima dalam agama kita yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, yang ketika tidak dipenuhi maka Islamnya tidak sah, yang biasa diistilahkan dengan rukun. Rukun apa? Rukun Islam dan rukun iman. Itu hal yang paling primer dalam agama kita yang harus dipenuhi. Ketika itu tidak dipenuhi maka Islamnya tidak sah, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam kita tidak akan belum membahas karena memang judul kita adalah belajar rukun iman. Apa itu rukun iman? Apa itu rukun iman? Untuk bisa memahami rukun iman kita perlu mengetahui apa itu rukun, apa itu iman, kan gitu. Supaya kita bisa mengenal apa itu rukun iman, kita harus mengenal apa yang dimaksud rukun, apa yang dimaksud iman. Rukun, ya, artinya adalah asas atau sendi yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas supaya aktivitas tersebut sah. Ini nggak ada yang bawa catatan deh ini. Kok saya baru plego ini ya? Nah, ini pertemuan besok mungkin harus pakai catatan nih. Karena kita itu bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu lihat, dengar, baca, hafal, gitu ya. Nah, kalau kita itu, saya termasuk, kalau ini mati tabnya, nggak bisa ngomong, langsung subhanaka wa bihamdika gitu kan. Karena ilmu kita itu masih visutur, masih di kertas. Kalau sekarang masih di tab. Ini ingat semua. Di tab. Nanti kali tanya. Ilmu kita masih seperti itu. Ya, kalau ini hilang, nggak bisa ngomong saya. Ya, nah, mungkin lebih bagus lagi kalau pertemuan selanjutnya bisa mencatat meskipun hanya satu kalimat quotes dijadikan sebagai pahala besar tuh. Dicatat kemudian dijadikan, atau punya HP kan, pakai HP, mencatat pakai HP, nanti dijadikan status, ada orang mendapatkan faedah dari status kita, pahala. Nah, kita kembali. Rukun artinya adalah asas atau sendi yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas supaya aktivitas tersebut apa? Sah. Baik, itu rukun. Garis bawah tadi, supaya aktivitas tersebut sah. Kita contohkan dengan sholat. Baik. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau hal tersebut tidak terpenuhi, maka aktivitasnya tidak sah, kan gitu ya? Karena rukun tadi apa? Asas atau sendi yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas supaya aktivitas itu sah. Kalau seorang solibun, pemahaman terbaliknya, kalau itu tidak terpenuhi, maka aktivitasnya tidak sah. Contoh sholat, contoh kampanye sholat. Ini sampai jam berapa ya? Oh, masih lama ya? Iya. Tak minum dulu berarti. Bismillah. 15 menit saya jawab. Jangan lama-lama ini. Ini sudah 15 menit, terus 15 menit saya jawab. baik, sudah 42 menit. Baik, contohnya sholat. Contohnya sholat. Rukun sholat contohnya apa? Contoh yang banyak luput manusia, tumak ninah. Tumak ninah itu rukun sholat.
kalau ada orang sholat tapi tidak tumaklinah, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Sholat tidak sah. Kalau tidak sah ya muspro, nggak ada pahalanya, dan dia belum dianggap melaksanakan kewajiban seterusnya. Itu rukun. Adapun iman secara bahasa adalah meyakini dan mengakui. Iman secara bahasa adalah apa? Meyakini dan mengakui. Maka iman kepada Allah berarti meyakini adanya Allah dan mengakui adanya Allah Subhanahu. Iman kepada malaikat berarti artinya meyakini dan mengakui adanya malaikat. Itu secara simpelnya seperti itu. Adapun secara istilah, iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mempraktekkan dengan anggota tubuh. Apa? Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mempraktekkan dengan anggota tubuh. Kita contohkan dengan kalimat la ilaha illallah. Seseorang dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, dia harus meyakini. Dan seseorang itu bisa meyakini kalimat la ilaha illallah kalau dia faham apa? Maknanya. You know betul? Kan mustahil seseorang bisa yakin kalau nggak paham. Ya apa tidak? Maka kewajiban kita adalah mempelajari apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Setelah kita mempelajari, kemudian kita memahami bahwasanya la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Maka pemahaman tersebut kita kemasukkan ke dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan. Menjadi sebuah keyakinan. Baik, apakah cukup sekedar yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Belum. Kita wajib untuk apa? Mengikrarkan. Kita wajib mengatakan la ilaha illallah. Makanya orang ketika masuk Islam, dia wajib mengucapkan kalimat syahadat. Tidak cukup yakin. Abu Thalib yakin nggak dakwahnya Nabi Muhammad itu benar? Yakin. Dakwahnya Nabi Muhammad itu benar, yakin. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, yakin. Tapi keyakinannya Abu Thalib apakah bermanfaat? Tidak. Kenapa tidak bermanfaat? Karena tidak diikrarkan. Jadi harus diikrarkan. Cukup sekedar diikrarkan, diyakini dan diikrarkan cukup? Belum. Tapi harus diamalkan. Harus dipraktekkan tuntutan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa tuntutan dari kalimat la ilaha illallah? Ya, kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ada seseorang yang berkata kepada Wahab Al-Munabbih. Siapa namanya? Wahab Al-Munabbih. Ya. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Wahai Wahab Al-Munabbih, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Kata beliau, ya benar. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi bukankah setiap kunci itu memiliki apa? Gigi. Bukankah setiap kunci itu memiliki gigi?
Kalau seseorang datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan dibukakan surga untuknya. Tapi kalau seseorang datang membawa kunci, tapi kuncinya tidak bergigi, maka tidak akan dibukakan pintu surga untuk gigi kunci yang dimaksud adalah konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi dari kalimat dan tuntutan kalimat la ilaha. Baik. Itu iman. Sehingga dari pemaparan tadi, apa itu rukun, apa itu iman, bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan rukun iman adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar keimanannya sah. Apa rukun iman? Hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar keimanannya sah. Itulah yang dimaksud dengan rukun iman. Yang maksud dengan iman. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka imannya tidak dianggap sah. Dan kita ketahui bahwa rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman. 6 ini harus dipenuhi. 6 ini harus dipenuhi. Kita sudah hafal rukunnya, tapi dalam-dalamannya nanti kita pelajari. 6 ini harus dipenuhi. Kalau salah satu dari 6 ini hilang, maka imannya dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Baik. Pertanyaannya, apakah 6 rukun iman tersebut ada dalilnya? Ada. Wong masalah masuk kamar mandi saja ada dalilnya. Perkara yang remeh dalam tanda kutip, sekedar masuk kamar mandi, apa yang harus dilakukan, kaki kanan atau kaki kiri, keluarnya kamar mandi baca apa, itu ada dalilnya kok. Sesuatu yang dalam tanda kutip remeh, ada dalilnya. Apalagi urusan yang besar tentang rukun iman, sudah dipastikan ada dalil. Apa dalil rukun iman? Dalil rukun iman yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Surat apa? Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Patokan suatu kebaikan itu bukan kalian menghadap timur atau menghadap barat. Jadi maksudnya, patokan suatu kebaikan itu tidak dilihat dari zahirnya, dilihat dari kasat matanya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi patokan kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah. Berapa ini? Pertama, wal yaumil akhir, hari akhir. Wal malaikah, iman kepada para malaikat. Wal kitab, iman kepada kitab. Wan nabiyyin, iman kepada nabi. Berapa ini? 5. Kurang 1. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya patokan kebaikan itu bukan dilihat dari zahirnya, tapi dilihat dari sesuatu yang ada dalam hatinya. Keimanan dia kepada Allah, keimanannya dia kepada hari akhir, keimanan dia kepada malaikat, keimanan dia kepada kitab, dan keimanan dia kepada para nabi. 5. Kurang 1. Satunya
ada dalam surat Al-Qamar ayat 49. Rukun yang terakhir yang keenam ada dalam surat Al-Qamar, Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Sudah lengkap ya? Baik, ada 6. Adapun dalil dari hadis, tadi dalil dari Al-Qur'an ya. Adapun dalil dari hadis adalah hadis dari sahabat Umar bin Khattab yang biasa dikenal dengan hadis Jibril. Sudah kenal hadis Jibril? Ya. Jadi hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa dikenal dengan hadis Jibril? Karena dalam hadis ini terdapat dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada datang seseorang yang memiliki rambut yang sangat hitam, ya, pakaian yang sangat putih, rapi luar biasa. Tiba-tiba datang langsung mendekat kepada Rasulullah SAW, nempelkan lutut dengan lutut. Lalu Jibril bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kapan hari kiamat, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara yang ditanyakan tadi tentang adalah iman. Ya. Ketika Jibril bertanya tentang iman, Rasulullah SAW mengatakan, iman adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab, wa rusulihi, beriman dengan para rasul, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Berapa tadi? 6. Sudah lengkap ya? Baik. Itu dalil dari sunnah, dari hadis. Baik. Adapun rinciannya, bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada para malaikat, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa dalilnya, beriman dengan kitab-kitab dan seterusnya, insyaallah ta'ala akan kita pelajari satu persatu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon sabar ya. Mohon sabar. Ini berarti kalau 1 bulan sekali sampai selesai rukun iman ini, ya ini kan sudah 2 pertemuan ini. Tambah 6. Berarti 8 bulan ya. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan dan terlebih nanti bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatian dari jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ini waktu kita kasih kesempatan 3 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung aja saya mau tanya masalah sholat Ustaz. Kan Ustaz tadi bilang kalau sholat kita harus ada tumakninah, harus syarat rukunnya harus kita penuhi. Bagaimana kalau kita sholat tapi tidak tumakninah, itu kan tidak sah. Kalau tidak sah, katanya istilahnya muspro sholatnya. Terus kalau kayak gitu, mending kita nggak sholat aja, Ustaz. Gimana, Ustaz?
Baik. Tadi pertanyaan ya. Jadi terus bagaimana solusi yang keliru? Solusi yang keliru. Kalau nggak tumanina kemudian nggak sah, berarti nggak usah sholat. Bukan nggak sholat, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Ya. Jadi seperti tadi dalil, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang sholat. Nah, sholat saja celaka, nggak usah sholat sekalian. Uang sholat saja celaka, apalagi nggak sholat. Jadi solusinya bukan meninggalkan sholat, tapi solusinya adalah bagaimana kita mempelajari fikih sholat. Kemudian setelah kita mempelajari, bagaimana kita mempraktekkan dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Dan jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Hal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu salatnya. Salat. Lalu dalam riwayat yang lainnya Rasul mengatakan kalau salatnya baik, maka yang lainnya akan baik. Kalau salatnya buruk, maka yang lainnya akan buruk. Dan di sini ada makna yang tersimpan yang luar biasa jemaah. Yaitu kalau kita berusaha memperbaiki salat dengan berusaha mempelajarinya, maka Allah akan memberikan taufik untuk bisa memperbaiki urusan-urusan yang lainnya. Dalam hadis tadi mengatakan di akhirat kelak, kalau sholatnya baik, maka yang lainnya akan baik. Itu di akhirat. Di dunia, ketika seseorang punya perhatian tentang sholatnya, apakah sholatnya itu sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi ataukah belum, dia berusaha untuk mempelajari, maka Allah akan berikan jalan-jalan untuk memperbaiki urusan-urusannya. Dan itu yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah ta'ala. Jadi beliau dahulu, beliau sekarang menjadi ustadz yang seperti itu, dengan kenal ya, Aminul Bait. Itu dulu di majelis ilmu seperti itu tuh sering lihat jam. Kenapa? Nggak betah. Jadi kalau belajar agama itu nggak betah, karena sudah ngantuk, macam-macam, kepengen cepat-cepat selesai. Pengen cepat-cepat selesai. Awal mula beliau jenak menikmati kajian itu setelah beliau melihat buku tentang fikih sholat dan dibaca. Ternyata fikih sholat itu bisa menjadi buku yang tebal, bahkan bisa menjadi berjilid-jilid tentang sholat tok. Lalu beliau berusaha untuk membaca, berusaha untuk memperbaiki sholat. Setelah beliau punya keinginan seperti itu, Allah memberikan taufik, menjadikan beliau senang belajar ilmu agama, sehingga sekarang menjadi seorang ustadz yang kita kenal. Maka coba kalau kita ingin diperbaiki urusan kita, urusan dunianya kita, urusan agama yang lain-lainnya, maka mulailah dari salat. Begitu juga dengan saya dahulu. Saya keinginan mondok itu berawal dari beli fikih sholat, fikih buku fikih sholat Nabi yang ditulis Al-Albani rahimahullah taala. Itu awal saya kemudian kepingin dan mendapatkan taufik untuk bisa melanjutkan mondok di pesantren. Awalnya dari sholat. Dan banyak cerita-cerita yang dari teman-teman dahulu, mereka diperbaiki urusannya gara-gara atau sebabnya, di antara sebabnya adalah memiliki perhatian berkaitan dengan sholat. Maka bukan kita meninggalkan sholat, tapi kita bagaimana berusaha untuk memperbaiki sholat kita agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan Mas Baik tadi masalah sholat. Kita mungkin ini kan keinginannya kita kan belum bekal yang
mungkin saya perlu total ya, dan kita masih tipis-tipis. Kita melaksanakan sholat aja udah alhamdulillah. Jadi masalah sholat itu kalau kita lakukan walaupun kita belum itu maknanya, ini kita sudah melaksanakan aja udah alhamdulillah. Itu maksudnya gimana? Baik. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa hendaknya dalam urusan agama kita punya cita-cita untuk terus naik kelas. Sebagaimana dalam urusan dunia kita selalu punya cita-cita untuk selalu naik kelas. Maka dalam urusan agama juga demikian. Itu yang pertama. Jadi kita punya cita-cita untuk terus naik kelas. Ya, tidak semudah membalik tangan. Perlu step by step. Ya, perlu kita lakukan. Tapi ada keinginan untuk terus naik kelas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu difahami, bedakan antara tumakninah dengan kekhusyuan. Tumakninah dan kekhusyuan ini sesuatu yang berbeda. Jadi yang dimaksud tumakninah itu adalah ketika seseorang itu durasi dalam satu gerakan sholat cukup untuk membaca zikir yang wajib di tempat itu, maka sudah dikatakan tumakninah. Contoh, ketika ruku, zikir yang wajib untuk dibaca ketika ruku itu apa? Subhana rabbiyal azim. Itu bacaan minimalis, bacaan yang paling ringan. Ketika seseorang Allahu Akbar, jeda durasi yang dilakukan seperti ini cukup untuk membaca Subhana rabbiyal azim, maka sudah dikatakan tumakninah. Jadi pahami ya. Jadi sudah sempurna sujudnya, rukuknya, lalu baca Subhana rabbiyal azim, lalu samiyallahu hamidah, itu sudah dikatakan tumakninah. Tumakninah minimalis. Jadi pahami? Dan sholatnya sudah dianggap sah. Paham ya? Adapun kalau Allahu Akbar, samiyallahu hamidah, baca Subhana rabbiyal azim sudah nggak cukup, dia sudah nggak sah. Seperti pernah viral taraweh berapa itu 8 menit, itu jelas itu. Cukup kira-kira rukuk baca Subhana rabbiyal azim? Nggak sah, jelas seperti itu. Tapi kalau sholat kita itu sudah dianggap sah insya Allah, karena durasi yang ada ketika rukuk itu sudah cukup untuk membaca Subhana rabbiyal azim. Ketika berdiri berarti cukup untuk membaca Al-Fatihah. Kalau berdiri sebelum rukuk ya. Berdiri sebelum rukuk berarti waktunya sudah cukup untuk membaca Al-Fatihah. Itu sudah dikatakan tumakninah. Jadi pahami ya? Baik. Itu tumakninah. Jadi dianggap sah. Apakah sholat seseorang itu sah lalu mendapatkan pahala? Sangat tergantung. Ya, sangat tergantung. Ya, jadi sah dengan pahala itu sangat tergantung. Sah itu gugur kewajiban. Pahala urusan yang lain. Pahala sholat yang kita lakukan itu bergantung dengan kekhusyuan. Semakin seseorang itu khusyuk, maka semakin besar pahala sholatnya. Oleh karenanya, setelah kita sampai kepada step sholat kita sah, kita berusaha untuk naik kelas. Baik, kita sah dulu lah, tidak masalah. Kita sah dulu, sholatnya sah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, sah, minimal seperti itu. Tapi kita terus naik kelas. Bagaimana untuk meningkatkan kekhusyuan kita? Dan jangan kira yang ngomong ini juga suratnya khusyuk. Tidak. Saya juga sering sholat kemudian lupa kunci, ketemu kunci ketika sholat. Jadi betul. Ya, sering seperti itu. Itu mengurangi kekhusyukan. Iya mengurangi, tapi kita berusaha untuk khusyuk, Terus naik kelas. Ya, insya Allah nanti kalau sudah selesai rukun iman, kapan-kapan kita bahas berkaitan dengan bagaimana cara untuk khusyuk di dalam salat kita. Wallahu a'lam. Nah, jadi nikmati saja perjalanannya, terus
berusaha untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, dan tanpa terasa ya kita naik kelas dalam agama, insya Allah. Kita nikmati saja duduk di majelis ilmu, ya duduk majelis. Jangan bosan, jangan dengarkan talbis iblis. Antum nggak naik kelas dosanya, nggak usah berangkat aja. Jangan. Justru terus duduk, nanti akan naik kelas dengan tanpa rasa. Yang penting kita nikmati prosesnya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari Asik. Oleh Jadi itu juga penanya sebelum acara ini kita itu boleh sih bisa memimpin doa. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita setelah kita selesai dalam suatu majelis, apapun majelis itu, tidak hanya majelis ilmu, majelis seperti ini, majelis misalnya apa ngopi bareng, ngopi bareng itu namanya apa? Kopdar. Ya, majelis seperti ini, majelis di warung ya, ada yang meraktir kemudian kumpul, itu kan majelis kan, kumpul RT, apalagi rapat rumah makan misalnya ada rapat, itu kan majelis ya. Rasul mengajarkan untuk diakhiri dengan doa kafaratul majelis, supaya apa? Supaya majelis kita itu tidak meninggalkan tiroh, meninggalkan sesuatu yang akan menjadi kerugian nanti di akhirat. Jadi biasakan kalau sudah, meskipun kumpul-kumpul nongki-nongki ya, kalau pemuda-pemuda kan bahasanya nongki-nongki gitu ya. Ya, sebentar kita kafaratul majelis dulu gitu ya. Kafaratul majelis dulu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga dalam majelis ini seperti ini ya, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika selesai adalah dengan membaca doa kafaratul majelis. Maka kita akhiri dengan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, terima kasih sekali lagi atas perhatian jamaah sekalian. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikata majelis. Kok saya pernah mimpi kayak gini ya? Dan saya Ustaz. Apa namanya?